hal yang mungkin perlu kami ingatkan kembali. Yang pertama, kemarin kita sampaikan bahwa pelaksanaan pembelajaran atau praktik itu Bapak Ibu rekam dari awal sampai akhir, setelah itu diedit 15 menit. Ternyata arahan kemarin itu berubah menjadi 30 sampai 40 menit. Tolong dicatat Bapak Ibu ya. Jadi praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan itu selama 2 kali 40 menit atau 35 menit atau 45 menit gitu, 2 jam pelajaran, maka diedit dengan durasi 30 sampai 40 menit. Itu yang pertama. Nah, di dalamnya terdapat kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kami menyarankan kepada Bapak Ibu untuk hasil yang maksimal, ya gunakanlah mungkin nanti 2 atau 3 handphone, lengkap dengan tripodnya supaya tidak goyang-goyang video yang dihasilkan pada saat perekaman praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di sana oleh Pak Subanji, bagi Bapak Ibu yang masih menggunakan kurikulum 2013, Kurtilas, boleh menggunakan kurikulum 2013. Bagi Bapak Ibu di sekolahnya yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka, maka boleh menerapkan kurikulum Merdeka. Ini fleksibilitas yang disampaikan oleh Panitia Nasional dalam refreshment. Maka sekali lagi kami ingatkan, kalau Bapak Ibu di sekolahnya masih menggunakan kurikulum 2013 Kurtilas itu, silakan Bapak Ibu manfaatkan RPP 2013, praktiklah dengan kurikulum 2013. Dan bila sekolahnya sudah menerapkan kurikulum Merdeka, maka buatlah modul ajar, berpraktiklah dengan kurikulum 2000, kurikulum Merdeka. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan pakaian, tidak ada ketetapan, ya. Yang penting menyesuaikan. Kalau hari Jumat seperti yang kita sampaikan kemarin, di sekolah Bapak Ibu menggunakan mungkin baju kurung Melayu, gunakanlah baju kurung Melayu. Dan seterusnya, ya, menyesuaikan saja dengan pakaiannya. Nah, kemudian untuk ini kan ada pertanyaan itu, bolak-balik di WA itu saya lihat itu, Pak, apakah deskripsinya dibuat dalam bentuk tabel atau seperti apa? Nah, di WA grup kita itu kami sudah membagikan panduan portofolio ya. Jadi satu diantaranya ini isinya, antaranya. Nah, kita masuk di halaman terakhir dulu. Bapak Ibu wajib mengisi fakta integritas. Nih, nanti Bapak Ibu isi sesuai dengan apa yang diminta di dalam fakta integritas. Kemudian Bapak Ibu tanda tangan bermaterai. Ini punya konsekuensi. Artinya semua karya-karya yang Bapak Ibu kemukakan di sini, ini kan karya nih. Karya berupa apa karyanya? RPP judul, nanti silakan nanti diisi judulnya apa. Orang yang melaksanakan pembelajaran dalam video praktik pembelajaran, judul videonya bla 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 adalah saya. Nah, ini berkonsekuensi hukum nih Bapak Ibu. Artinya jangan nanti mengklaim karya orang sebagai karya kita. Nah, itu maknanya. Jadi sampaikanlah karya itu memang hasil karyanya kita. Nah, ini bentuk fakta integritasnya. Nah, silakan nanti ada fakta integritas yang harus diisi. Nah, kemudian seperti yang kita katakan kemarin, nah di sini lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Ada 26 halaman, kalau kemarin itu kita hanya melihat dari sisi sistemnya saja. Nah, ada beberapa hal terkait dengan juknis ini, bagaimana cara mengisinya. Nah, ini mungkin perlu saya ingatkan dulu.
berdasarkan Juknis, ini juga disampaikan oleh Panitia Nasional. Karya yang boleh Bapak Ibu masukkan, itu adalah 3 tahun terakhir. Jadi ini bukan menurut pengelola atau LPTK, tetapi dalam Juknis ini Bapak Ibu. Nah, karya yang akan Bapak Ibu kumpulkan di dalam portofolio itu adalah 3 tahun terakhir. Maka kalau PPG-nya kita mulai kemarin Mei 2023, maka 3 tahun terakhirnya Mei 2022, Mei 2021, Mei 2020. Jadi tolong Bapak Ibu sortirlah karya-karya ilmiah Bapak Ibu yang akan diupload. Nah, karena memang sudah dibuatkan Juknisnya nih ya, cukup tegas, bahkan ini di bold gitu ya. Di bold menjadi catatan penting, berarti karyanya harus 3 tahun terakhir. Jadi kalau Bapak Ibu punya karya 2018 tak usah dimasukkan. Buat capek aja Bapak Ibu nanti. Karena juga nanti tidak akan dinilai oleh penguji UKIN. Nah, kalau punya tahun 2019 sama juga. Mungkin mendekati Pak, di 2020 tuh saya pas menghasilkan karya itu di bulan-bulan April. Nah, itu mungkin misalnya mendekat-dekati nanti ya. Nah, itu mungkin nanti bisalah mungkin kita lakukan pendekatan lah nanti. Nah, ini tak tolong mungkin kalau tak bisa penuh nanti ya mendekati lah nanti. Nah, tapi dengan catatan memang tak jauh ya. Nah, tak jauh mungkin bulan April begitu ya. Nah, ini yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Jadi karya yang akan Bapak Ibu unggah itu adalah karya 3 tahun terakhir. Kapan batas 3 tahun terakhirnya Pak? Mei 2020. Nah, kemarin kita sudah sampaikan, kita pahami bersama, nanti Bapak Ibu bisa baca lebih detail ya, bahwa komponen untuk portofolio itu ada 6 kemarin itu ya, portofolio selain dari RPP dan praktik pembelajarannya. Nah, jadi yang pertama ada komponen melaksanakan penelitian kemarin itu ya. Nah, kemudian ada komponen refleksi diri. Kemudian ada komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru. Nah, kemudian ada komponen menghasilkan inovasi baru. Nah, ini sekali lagi nih, untuk inovasi baru, nah di sini juga diberikan penjelasan karya-karya ini dilengkapi dengan fakta integritas. Jadi fakta integritas yang Bapak Ibu isi tadi itu adalah terkait dengan karya-karya yang di dalamnya ada inovasi baru. 1 sampai 4 ini kita sudah lihat kemarin itu ya. Komponen ini merupakan komponen wajib. Wajib ada minimal 1 dalam setiap itemnya. Jadi setiap komponen itu wajib 1 item. Tuh. Kemudian yang kelima ini sudah kita lihat kemarin ya, sudah kita ulas kemarin. Tidak usah kita ulang lagi. Yang kelima, komponen prestasi. Ini kejuaraan kemarin yang juara 1 sampai 5 itu ya. Nah, Pak, enggak ada juara 5, yang ada harapan 1, harapan 2. Ya, harapan 3 tak masuk. Jadi juara 1, juara 2, juara 3, kemudian harapan 1, harapan 2. Itulah juara 1 sampai 5 itu. Nah, jadi kalau ada harapan 3 enggak usah dimasukkan lagi, apalagi harapan 4, harapan 5 ya. Nah, itu tak masuk. 3 aja enggak masuk. Nah, kemudian ada komponen pengabdian. Nah, kemarin kita sudah ulas itu. Nah, ini kita masuk. Kita lengkapi kembali penjelasan kita tentang pengisian borang portofolio. Sebentar Bang, Arif. Apa dulu? Oke. Nah, inilah nanti pengisiannya. Jadi pengisian borang portofolio itu
Bapak Ibu, teman-teman mendeskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi yang telah dilakukan. Bentuknya kolom seperti ini. Kolom untuk deskripsi diri. Nah, inilah dia nanti. Bapak Ibu tulislah nanti dalam bentuk kolom. Kemudian deskripsikan kegiatan refleksi diri yang telah dilakukan. Nah, ini dia kolom untuk deskripsi diri lagi. Isi sesuai dengan komponennya. Kemudian deskripsikan kegiatan pencarian informasi baru yang telah dilakukan. Deskripsikan kegiatan yang menghasilkan inovasi baru. Kemudian deskripsikan kegiatan terkait prestasi hasil kompetisi yang pernah dicapai. Itu yang juara-juara tadi ya. Kemudian pengabdian, nah, kepanitiaan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu nanti isilah nanti deskripsinya di sini. Nah, setelah itu setiap deskripsi tersebut dilengkapi dengan ruang untuk mengunggah buktinya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu membuka link UKM PPG itu, nah nanti Bapak Ibu harus mengisi deskripsinya dulu, setelah itu dilengkapi dengan bukti fisiknya. Nah, bukti fisiknya ingat dalam format PDF atau JPEG. Nah, jadi formatnya adalah PDF atau JPEG. Ini ya, tidak bisa pula di highlight dia ya. Nah, kemudian kalau dia banyak, Bapak Ibu nanti bisa buat dalam bentuk Drive ya, Google Drive. Jadi linknya saja nanti Bapak Ibu sertakan. Nah, pastikan nanti linknya itu bisa diakses oleh orang banyak, bukan hanya Bapak Ibu yang mengaksesnya. Kemarin sudah kita ingatkan. Nah, kemudian nanti begini, untuk video pembelajaran itu ada baiknya alamiah saja, tidak usah Bapak Ibu bubuhi dengan musik-musik dan seterusnya. Kenapa? Video itu nanti kan akan diupload di YouTube ya, akan diupload di YouTube. Nah, ketika lagu-lagu atau katakanlah mungkin apa istilahnya itu, musiknya itu, Nexon. jadi instrumentasi seperti itu ya. Nah, kalau itu nanti terdeteksi di YouTube itu, di dunia maya itu sudah menjadi plagiasi, maka itu tidak bisa dibuka. Nah, ini nanti jadi celakanya kita. Jadi alamiah saja, biarkanlah dia seperti itu apa adanya. Nah, Bapak Ibu upload nanti ke YouTube, baru nanti setelah dapat linknya, Bapak Ibu bisa masukkan ke ke ruang yang telah disediakan di situ ya. Itu nanti. Nah, tapi kalau di Google Drive bagaimana Pak? Di Google Drive kan tidak terkoneksi nanti di YouTube. Ya, ketika itu bisa dibuka dan tidak tidak membuat video Bapak Ibu itu terblokir ya silakan saja. Tapi itu pesan dari Pak Subanji kemarin supaya kalau bisa tidak usahlah ditambahi dengan instrumentasi dan seterusnya begitu ya. Nah, di satu sisi memang enak gitu kan, ada alunan musiknya kita ya dalam saat pembelajaran itu. Nah, kemudian, nah ini untuk daftar kegiatan pelaksanaan penelitian. Jadi nanti Bapak Ibu buatlah kolomnya seperti ini. Kalau nanti ada ya, katakanlah mungkin artikel yang Bapak Ibu terbitkan. Nah, tentu nanti apa judul artikelnya. Nah, apa jenis karyanya? Apakah laporan penelitian, apakah artikel jurnal, apakah karya ilmiah populer dan seterusnya. Nah, kalau dia nanti artikel, buat sini artikel jurnal. Tempat publikasinya ada jurnal mana dia dipublikasi. Tahun berapa terbitnya, edisi berapa dia, volume berapa dia. Nah, kemudian keterangannya, apakah dia jurnal internasional, apakah dia jurnal nasional, terakreditasikah atau belum terakreditasi, dan seterusnya. Nah, ini satu. Jadi nanti buat. Nah, jadi ini kalau lebih dari 4 dan seterusnya ini banyak gitu ya. Tapi minimal 1 wajib ada Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk daftar kegiatan pelaksanaan penelitian. Kemarin sudah kita tegaskan kepada Bapak Ibu, teman-teman, supaya nanti PTK-nya itu bisa dijadikan sebagai salah satu bukti pelaksanaan penelitian. Nah, jadi dituangkan dalam bentuk PTK-nya, jadi laporan PTK-nya. Nah, jadi bukan laporan skripsi ya. Nah, kalau ada yang kemarin sudah kita tegaskan, ada yang di UT itu laporan PKP tak boleh masuk. Apa sebab?
PKP itu pengganti skripsi di universitas terbuka, ya, seperti itu. Nah, termasuk skripsi kalau nanti ada yang sudah S2, tesisnya atau S3 disertasinya itu tak boleh masuk, ya. Nah, ini untuk bentuk daftar kegiatan pelaksana penelitian. Bapak Ibu ikuti saja tabel ini, buatlah nanti tabelnya. Contoh apa namanya? Ini sudah saya bagikan di WA Group. Silakan nanti di download, Bapak Ibu buka. Nah, kemudian untuk daftar kegiatan pelaksanaan refleksi diri, ini dia bentuknya. Jadi diisi dalam bentuk tabel. Makanya WA Bapak Ibu itu belum saya jawab. Apa sebab? Tak dapat saya nak menjawabnya. Apa mau saya tulis menjawabnya itu? Nanti saya karang-karang salah pula. Nah, ketika sudah ada petunjuk ini, barulah kita bisa menyampaikan kepada Bapak Ibu. Cuma terkadang ada yang sabar, ada yang tak sabar. Di teleponnya bagilah gitu ya. Sudah di WA, di telepon lagi gitu ya. Nah, tapi karena belum ada petunjuknya, maka teleponnya terkadang tak saya angkat juga. Seperti itu. Nah, tapi sekarang sudah nampak ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk kegiatan pelaksanaan refleksi diri. Apa kegiatan refleksinya? Permasalahannya apa? Perbaikannya bagaimana? Tahun, semester berapa? Keterangannya. Nah, ingat, semuanya adalah 3 tahun terakhir. Mulai dari Mei 2020 sampai Mei 2023. Nah, itulah yang boleh Bapak Ibu masukkan. Di luar itu tidak dinilai. Boleh kami masukkan, silakan. Tapi nanti tak dinilai, jangan pula marah atau sakit hati gitu ya. Nah, itu harus dipahami karena memang di juknisnya tidak dinilai. Kemudian yang ketiga, daftar kegiatan pelaksanaan pencarian informasi. Nah, ini dia bentuknya. Apa kegiatannya? Penyelenggaranya siapa yang menyelenggarakan? Peran Bapak Ibu di situ apakah sebagai pembicara, peserta, panitia? Di mana tempatnya? Tingkat mana? Mulai dari desa, kecamatan sampai nanti nasional. Waktunya kapan itu dilakukan? Lagi-lagi waktunya 20-20 Mei sampai 20-23 Mei. Nah, silakan nanti dimasukkan. Kemudian daftar kegiatan yang menghasilkan inovasi baru. Bagaimana pula bentuknya? Nah, ini bentuknya. Nah, jadi nanti yang pula nanti Bapak Ibu malas ya di copy paste-nya saja tabel ini gitu. Padahal isinya beda-beda. Nah, jadi silakan nanti dibuat lagi. Nah, bolehlah mungkin nanti ada yang berbaik hati, dia buat formatnya dalam bentuk Word, kemudian di-share di WA grupnya. Sebagai amal jariah, hari ini hari Jumat ya, malam Jumat. Perbanyaklah beramal ibadah Bapak Ibu ya. Boleh jadi itu salah satu amal ibadah. Kalau nanti temannya lulus karena format yang kita buat, wah itu sepanjang sertifikasi masih diterima oleh teman kita, dinikmati oleh keluarganya, anak istrinya, atau suaminya, Bapak Ibu dapat pahala buat format itu. Nah, silahkan nanti itu bisa dibuat. Jadi yang IT-nya bagus, bantulah kawan-kawan kita yang mungkin IT-nya pas-pasan gitu ya. Nah, bantu buat format ini minimal. Apa bentuknya? Ini nama produknya apa? Kemarin sudah kita lihat ya. Macam-macam produknya, ada karya seni dan seterusnya begitu ya. Kan di situ. Bapak Ibu nanti lihat. Nah, minimal nanti pengesahannya entah kepala sekolah begitu ya. Nah, kalau sudah ada hak ciptanya, hak patennya, silakan dicantumkan. Ya. Nah, ini dia. Kemudian yang kelima daftar kegiatan prestasi. Nah, ini yang kemarin Bapak Ibu mengikuti perlombaan-perlombaan, kejuaraan. Apa kegiatannya? Siapa penyelenggaranya? Hasil kompetisi ingat juara 1 sampai juara 5. Nah, juara 1 sampai juara 5. Juara 5 itu ya juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2. Nah, tempatnya kapan? Tingkatnya mulai dari provinsi sampai desa. Waktunya 20-20 sampai 20-23. Silakan nanti Bapak Ibu isi. Inilah bentuknya. Daftar kegiatan pengabdian yang pernah dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu sebagai panitia. Panitia apa? Panitia 1, panitia 2, panitia 3, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu isilah nanti. Apa kegiatannya, penyelenggaranya siapa, perannya sebagai ketua kah atau sebagai panitia. Kalau ketua, coret panitianya. Kalau panitia, hapus ketuanya. Seperti itu. Ya.
Nah, tempatnya di mana, kemudian tingkatnya mulai dari nasional sampai ke desa. Nah, waktu 2020 sampai 2023. Nah, inilah beberapa format yang mungkin Bapak Ibu perlu memahaminya dengan baik. Nah, ini rubrik portofolio untuk menilainya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sudah bisa menilai diri sendiri. Kira-kira saya dapat berapa ya? Nah, Bapak Ibu sesuaikanlah apa yang Bapak Ibu masukkan di situ dengan item penilaian yang ada di sini. Ya, nah ini nanti. Ini kalau penulis ya. Kalau penulis itu, kalau dia 2 orang dibagi. Penulis utama itu 60%, penulis keduanya 40%. Kalau 3 orang, nah penulis pertama utama itu tetap 60, penulis kedua dan ketiga itu dibagi dia. Nah, dibagi. Jadi kalau 2 sisanya dibagi 2, 40 dibagi 2. Pak, kalau 5 orang, berarti sisanya itu ada 4. Maka 40% bagi 4, 10-10. Yang penting totalnya tidak melebihi 100%. Itu maknanya. Kemudian melaksanakan refleksi diri, ini itemnya. Bapak Ibu nanti tinggal lihatlah yang mana Bapak Ibu punya. Ini juga sudah kita lihat kemarin ya. Sudah kita lihat kemarin. Nah, kemudian ini untuk bagian dari ini tadi ya, mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Silakan nanti Bapak Ibu lihat kembali nanti ini. Jadi kalau bisa di print saja juknis ini sehingga Bapak Ibu bisa melihat lebih jelas karya-karya yang akan Bapak Ibu upload. Nah, ini. Kemudian penilaian akhirnya nanti, penilaian akhirnya semua komponen itu memiliki kontribusi. Kita lihat penilaian akhirnya seperti apa. Nah, ini udah masuk dekat dengan penilaian akhir. Nah, ini ada batas maksimum Bapak Ibu ya. Penilaian portofolio itu ada batas maksimum. Jadi, melakukan penelitian dan publikasi itu maksimum poinnya 4. Kemudian melakukan refleksi diri maksimum nilainya 3. Mencari informasi pengetahuan baru maksimum nilainya 3. Mengembangkan karya inovasi 4. Kemudian mempunyai prestasi hasil kompetisi 1,5. Melakukan pengabdian kepada masyarakat 1,5. Kalau ditotalkan 10 dia. Maka bobot penilaiannya, ini dia. 6 kali skor praktik pembelajaran. Jadi praktik pembelajaran itu tinggi nilainya. 6 komponen di situ. Maka pembelajaran itulah nanti yang harus Bapak Ibu maksimalkan di situ. Bukan berarti portofolio ini boleh kosong, tidak. Komponen wajib harus ada. 1 tertinggal, poin 1, 2, 3, 4, salah satu tertinggal Bapak Ibu tak lulus. Ini mohon maaf kami tak bisa bantu di situ. Ya, kami hanya mengingatkan, nanti kami tengok, Pak, tugas Bapak yang ini masih kosong. Komponen yang ini belum ada. Yang Bapak upload itu tidak cocok. Tolong diganti. Bapak punya apa? Punya ini, punya ini, punya ini. Kemarin kita sudah sampaikan. Untuk masa penguploadan nanti, Bapak Ibu pastikan HP-nya terisi baterai penuh, kemudian aktif nomornya bisa dikontak. Bisa dikontak. Jadi teman-teman, kita nanti kami pengelola akan mengontak Bapak Ibu melihat hasil Bapak Ibu, hasil yang Bapak Ibu upload. Jadi ingat, komponen yang tertinggi itu tetap di skor praktik pembelajaran. Skor praktik pembelajaran itu 6 poinnya. Sedangkan portofolio poinnya hanya 1. Dibagilah itu. Dibagi 7. Total komponennya 7. Maka nanti bobotnya adalah 0 sampai 100. Tadi sudah dikatakan portofolio bobotnya 10. Sedangkan praktik pembelajaran bobotnya adalah 90 itu nantinya. Jadi keterangan UKIN. Nilai UKIN bisa diskor jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4 itu salah satu wajib ada, tidak kosong. Ini sudah ditegaskan nih Bapak Ibu, ya. Komponen prestasi dan pengabdian tidak wajib ada, sunat muakkadah. Ya, kalau ada bagus, kalau tidak ada juga tidak membuat Bapak Ibu tidak lulus. Nah, inilah mungkin hal-hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka penguatan untuk
meyakinkan Bapak Ibu untuk memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu untuk mengantarkan Bapak Ibu dalam mengisi UKIN nantinya, ya. Sebelum diunggah itu kita buat dulu deskripsinya, baru nanti diunggah. Diunggah deskripsinya, diunggah juga nanti fakta atau bukti fisiknya. Nah, ini terkait dengan UKIN. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan untuk PPL, ya. PPL mungkin perlu saya tegaskan kembali, PPL itu oke, saya inikan dulu sebentar. Stop screen dulu di sini. Saya ambil berikutnya, ganti dulu. Nah, saya buka yang saya punya aja ya, biar nanti Bapak Ibu bisa lebih jelas. Oke. Nah, saya buka dulu. Nah, ini terkait dengan PPL dan lokakarya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya share screen dulu. Oke. Ini ya. Jadi Bapak Ibu, nanti pastikan supaya nanti tidak keliru mengupload. Perhatikan ini PPL1 MA1. PPL1 MA1 ini apa yang diupload? Pertama yang diupload adalah RPP perangkat pembelajaran. Nah, ingat MA1 nih, kata kuncinya MA1 sudah Bapak Ibu upload di situ. Jangan nanti MA Prasiklus ya. Salah. Jadi yang diupload adalah MA1. Kemudian video pembelajarannya video pembelajaran MA1. Bukan video pembelajaran siklus, prasiklus ya. Prasiklus atau MA1 ini sama dengan siklus 1, boleh. PTK dan lembar kerja katakanlah mungkin ini masih proposal dan siklus dan prasiklus, boleh sampai di situ. Ini untuk PPL1 MA1. Kemudian yang kedua, perhatikan nih tanggalnya Bapak Ibu ya. Jadi yang tanggal terakhir itu PPL1 MA2 itu setelah PPL1 MA1. Kita buka lagi. Nah, di sini yang diupload RPP-nya adalah MA2. MA2, nah walaupun mungkin ini agak kurang matching ya, di sini MA, di sini RPP, macam mana konsistensinya? Ya mungkin pihak IT belum sempat ya, belum sempat mengubahnya. Tapi yang jelas yang dimaksud di situ RPP dan perangkat pembelajarannya adalah untuk MA2. MA2. Videonya video MA2. Jadi ini siklus kedua kalau boleh kita katakan dalam PTK. PTK-nya nanti Bapak Ibu sudah bisa membuat laporan sampai pada siklus 1. Sampai siklus 1 di sini. Boleh. Masukkanlah itu. Baru nanti yang ketiga terakhir itu PPL2, P5, PPRA. Apa yang diupload? Yang diupload RPP di sini apa? MP. Modul praktik P5 PPRA-nya. Itu yang diupload. Jangan pula nanti Bapak Ibu upload di sini MA2, itu salah tempat ya. Video pembelajaran bukan video pembelajaran praktik modul ajar 1, modul ajar 2 tidak. Tetapi video yang dimaksud di sini adalah video P5 PPRA yang sudah digabungkan mulai dari aktivitas 1, aktivitas 2, aktivitas 3. Kemarin sudah kita jelaskan berulang-ulang, kalau rata-rata aktivitasnya itu antara 3 sampai 5 menit, kita ambil durasi terendah 3 menit, maka gabungan 3 videonya 9 menit durasinya. Andai kata PPRA-nya itu yang kita ambil adalah waktu maksimum 5 menit, maka video pembelajarannya berdurasi 15 menit. Nah, PTK-nya di sini PTK lengkap. Ya, PTK yang sudah lengkap mulai dari awal sampul covernya itu sampai dengan daftar pustaka. Ya, sampai dengan daftar pustaka. Nah, kalau bisa dilampirkan lampiran-lampirannya itu lebih baik. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, mungkin itu Pak Arif yang bisa kita pertegas pada kegiatan kita di malam ini. Ya, saya kembalikan lagi kepada Pak Arif.
Untuk sementara saya sudahi, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang sebentar, Arif nyapa di Zoom dulu. Sebentar Bapak Ibu, sebentar lagi saya masuk. Bentar Bang. Bapak Ibu, jika ada yang mau bertanya boleh langsung saja. Saya buka ini mikrofonnya untuk semua, tapi ganti-gantian ya Bapak Ibu ya. Ke Pak Pangaluan dulu. Sebentar, saya lagi ini ada diskusi sebentar. Ya Pak, mau tanya ke Pak Sulaiman Pak. Ya, silakan Bu. Ibu Pak. Ini tadi Pak tentang portofolio tadi kan ada 4 poin yang harus diisi itu kan Pak. Yang 2-nya sunat muakkad kan gitu kata Bapak kan. Ya. Jadi itu tuh Pak kan ada 1 sampai 4, 1 sampai 3, ada kolom-kolomnya. Kalau hanya kami terisi satu apa, itu kayak mana Pak? Ya, tadi udah jelas Bu ya. Jadi tidak semua komponen itu harus diisi penuh gitu ya. Tapi Iya, yang Pak. 4 komponen wajib itu, katakanlah mungkin 1 komponen wajib itu ada 5 item. Bapak Ibu punya 1 sudah cukup. Iya Pak, oke Pak. Masuk lagi untuk item yang kedua, komponen kedua. Itu Oke. katakanlah mungkin ada 7 item. Bapak Oke. Ibu punya 1, cukup. Nah, Iya begitu Pak, ya, Bu? makasih banyak Pak. Iya, makasih banyak ya Pak. Ya, jadi tidak harus dipenuhi semua. Jadi sekali lagi kita tegaskan, tidak dipenuhi semua ya. Iya Pak, Jadi iya Pak, makasih banyak Pak. saya ini kan dulu ya, saya buka kembali supaya nanti tak ragu lagi. Nanti Bapak Ibu pening pula, buat pula semua di mana? Cari ini Pak, jurnal internasional. Dosen aja belum tentu punya jurnal internasional. Nah, itu perlu kita pahami bersama. Jadi makanya tadi dikatakan di sini kan, di akhir ini kan ada. Nanti Bapak Ibu silakan baca ya. Jadi sebelum rehat malam ini, Bapak Ibu print ini baca. Jadi supaya di bawah alam sadar itu, atau bawa-bawa juga, oh ya saya harus mempersiapkan ini. Nah ini nih, nilai UKIN bisa diskor. Bisa diskor itu artinya bisa dihitung begitu ya. Nah, jika nilai portofolio komponen 1 sampai 4, salah satu wajib ada, tidak kosong. Jadi 1 sampai 4 itu apa saja? Tadi sudah kita sebutkan di awal itu. Ini ya, kita ulang lagi di atas itu supaya Bapak Ibu lebih yakin. Oke, nih. Ini kalau kita lihat di sini, komponen melaksanakan penelitian publikasi dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam prosiding, atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newspaper, surat kabar ya maksudnya ya, dan buletin baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu baik individu kelompok. Nah, ingat ini, skripsi, tesis, disertasi dan makalah yang dihasilkan mahasiswa untuk memenuhi tugas akademik ketika mahasiswa melanjutkan studi tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Nah, ini sudah kita sampaikan tadi ya di awal. Termasuk PKP itu tak boleh ya. Karena PKP itu masuk setara dengan skripsi. Kalau di UT namanya PKP, universitas selain UT namanya skripsi. Jadi salah satu saja Bapak Ibu ya. Jadi Iya, tidak Pak. semua. Nah, tapi harus ada komponen 1, harus ada komponen 2, harus ada komponen 3, harus ada komponen 4, harus ada. Nah, yang komponen sunat muakkad tadi komponen 5 dan 6. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas Pak. Baik. Kalau yang sunat muakkad itu Pak, boleh kosong Pak? Yang sunat muakkad. Boleh Bu ya. Yang tak boleh kosong yang wajib. Kita ada orang wajib kosong kami telepon Bapak Ibu. Video nih Pak. Izin Pak. Ya, akan. Tentang video pembelajaran nih Pak yang PPL 1 tadi PPRA gitu kan Pak. Berarti semuanya itu durasinya 30 sampai 40 menit ya Pak. PRA tak ada Bu, 30 sampai 40. Ya, terus yang mana PPRA yang Ibu maksud nih? Iya, tadi kan ada Pak terakhir Bapak terangkan video PPL 1, modul ajar 1, modul yang PPRA gitu kan Pak. Itu LMS Bu, LMS ya. Iya Pak.
Nah, kalau LMS kan ini dia, ini kan. Masuk lama. Masuk tengok Bu. Nggak berhenti. Lagi Zoom. Ya. Ini kan maksudnya. Nah, ini tidak 30 sampai 40. Yang mana itu 30 sampai Pak? 40 digabung 3 video mana muat di sini. Nah, ini 3 sampai 5 menit. 5 menit. Nah, Jadi itu dia. 15. 3 sampai 5 menit. Nah, ini kadang kita punya juknis tak kita baca, itulah dia kadang payah. Sekarang dibaca tak paham Pak, agak sering lupa. Itu dia. Pak, Ah. izin ya Pak. Apa lagi? Silakan Bu. Pak, itu tadi PTK yang lanjutan itu yang laporannya itu letaknya di PPRA Ya, atau yang di sudah lengkap. Wah. PTK yang sudah lengkap masuknya di P2 PPRA. Nih yang sudah lengkap. Nah, berarti yang di PPMA 2 itu PTK-nya yang mana Pak? Kan ada juga PTK-nya situ Pak. Mana ada PTK PPRA Bu? PTK ini kan cuma satu. Kalau PPRA itu kan praktik ya. Praktik yang Bapak Ibu lakukan. Nah, bentuknya video pembelajaran mulai dari aktivitas 1 digabung aktivitas 2, gabung aktivitas 3 dari PPRA. Masuklah dia ke sini. Nah, kalau RPP ini adalah RPP PPRA-nya MP ya. Nah, modul praktiknya ya. MP modul praktik PPRA. Oke Bu ya. Ya, di bawahnya ada PTK juga itu Pak. Nah, ini PTK yang lanjutan tadi Bu. PTK lengkap itu mulai dari prasiklus, siklus 1, siklus 2, kemudian ada pembahasan hasil, ada kesimpulan saran, daftar pustaka, lengkap dia masukkan ke sini barang tuh. Nah, jangan salah masuk Bu ya. Salah masuk tak menjadi dia. Kalau di PPL 2 Pak, sampai mana PTK dimasukkan Pak? PPL 2 ini sudah lengkap PTK-nya itu Pak. Itu juga Pak. Kalau proposal tadi, itulah tadi yang PPL 1 MA 1. Nah, kalau yang PPL 1 MA 2, itu sampai nanti siklus 1 lah katakan begitu. Oh, gitu. Ya. Berarti di PPR sudah lengkap ya Pak ya? Sudah lengkap tuh Bu. Komplit dia. Pak, ini bagi yang sudah upload ini Pak, yang untuk PTK yang di PPL 2 P5 PPRA. Itu kan yang kemarin kalau di Zoom sebelumnya, kalau tidak salah Bapak kan mengatakan itu adalah isinya laporan P5 PPRA-nya itu Pak. Iya, Mas Sulaiman dah mengatakan seperti itu kemarin. Ya, jadi laporannya rupanya ini tidak ada. Cukup video saja Bapak Ibu rupanya. Maka kita tegaskan kembali. Ya. Kalau sudah dinilai biar aja lah Bapak Ibu ya. Kalau sudah dinilai biar aja lah. Dinilai loh Pak, tempat kami udah nilai itu Pak. Ya sudahlah. Kalau udah dinilai tak usah diambil pusing lagi ya. Bagi yang belum, 1, 2 itu kan udah semua Pak, nggak usah kita ungkit-ungkit lagi Pak. Berarti yang ketiga dimasukkan aja PTK itu ya Pak? Yang lengkap PTK di sini nanti. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah upload, Pak kami sini buat juga laporan PPRA. Silakanlah. Yang lengkapnya di mana PTK-nya? Di PPL 1 MA 2 Pak, boleh. Gitu. Masukkan aja lah gitu. Karena sudah dinilai juga kan nanti payah pula kan. Bolak-balik nanti. Bolak-balik. Tapi nilai yang masuk itu yang PTK P5 itu Pak, yang ada di rekap nilai. Ya memang dia satu. Jadi kalau di rekap nilai itu ditengok, itu memang satu. Nah nanti review itu isinya diskusi Bapak Ibu ya, di rekap nilai, itu wajib ada diskusi juga. Maka nanti Bapak Ibu ketika guru pamong atau dosen ya, dosen memberikan diskusi, Bapak Ibu komentari diskusinya itu. Supaya nanti dosen atau guru pamong bisa memberikan penilaian. Kalau Bapak Ibu tak isi, tetap nanti menjadi tagihan. Jadi Bapak Ibu tak bisa dapat surat keterangan sudah lulus dalam proses PPG. Ini sampai PPL itu namanya proses Bapak Ibu. Jadi kapan surat keterangan itu dikeluarkan? Kalau semua tugas-tugas dipenuhi, masalah nilai nanti kami yang mengkoordinasikan dengan dosen.
Bapak Ibu nanti sudah berhak mendapat surat keterangan. Apa guna surat keterangan itu, Pak? Nah, gunanya andai kata kita semua tidak berharap ada yang tidak lulus pada saat mendaftar ulang nanti UKIN ataupun UP, itu nanti akan ditagih kembali oleh panitia pusat. Nah, kalau Bapak Ibu tidak punya itu, Bapak Ibu tak bisa daftar untuk ujian UKIN atau ujian UP, katakanlah yang remedi gitu ya, yang tidak lulus. Nah, tapi mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi. Itu Amin ya harapan kita Allah, semua ya. amin ya Rahman. Nah, apa lagi Bu? Bapak Ibu ada lagi? Cukup? Pak, izin Pak sedikit. Pak, dikit Pak. Bergantian Pak, aja lah izin, Bapak Pak. Ibu, atur aja. Silakan. Oke, Bapak Ibu sedikit, gimana? Sudah cukup lah pertanyaan ke Pak Pang ya? Pak, bentar Pak, kami Pak bukan bertanya Pak, cuman bermohon untuk yang kali ini karena urgent, mohonlah Pak di-share Pak hasil rekaman kita malam ini gitu Pak. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Rekaman Zoom kita malam ini mohon di-share. Siapa nih yang mau bertanya? Satu pertanyaan lagi Ya, habis Pak, itu saya Fitri tutup dulu Suryani, mikrofonnya Pak. ya. Fitri Biar Suryani kita Pak. sambung ke masalah pendaftaran UKM PPG dulu. Ayo, pilih pertanyaan nih. Siapa yang mau bertanya? Saya Pak Fitri Suryani Pak. Oke, silakan Bu Fitri Suryani. Gini Pak, saya melihat video pembelajaran terdahulu yang sudah mengikuti PPG. Saya lihat di video UKIN tuh Pak kayak apa? Dia melihatkan profil sekolah dulu, terus proses dia bersalaman dengan murid, terus memperkenalkan ada kertas gitu Pak. Dia memperkenalkan diri bahwasanya saya sudah mengikuti ini gitu. Siap untuk mengikuti apa namanya? Video pembelajaran UKIN gitu. Dia itu memegang sebuah kertas, yang saya bingungkan itu kertas apa gitu kan. Dari mulai proses profil sekolah itu dilihatkan, terus mulai dia masuk kelas, terus sebelum itu tuh dia sudah memperkenalkan diri dengan memegang kertas gitu Pak. Itu apa kita bisa seperti itu gitu Pak? Oke, pertanyaannya silakan kepada Pak Pengelolaan. Mungkin terakhir pertanyaan untuk sesi ini dulu. Ya, jadi ada disampaikan memang sama Pak Subanji pada saat nanti Bapak Ibu, lupa saya tadi ya menyampaikan ya, pada saat Bapak Ibu nanti merekam videonya ada identitas. Itu identitas itu Bapak Ibu ya. Jadi nomor peserta Bapak Ibu disampaikanlah di situ, Bapak Ibu sebagai mahasiswa PPG, nah melaksanakan praktik pembelajaran di saat itu realnya. Nah itu nanti. Jadi ada identitas. Cuma rekamannya kemarin tak dapat kami. Jadi ada bahan yang di-share sama panitia nasional itu tak dapat, tak di-share. Jadi yang di-share-nya hanya dalam bentuk yang PDF tadi itu. Nah, tapi memang betul. Saya ingat itu disampaikan oleh Pak Subanji. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat akan melaksanakan PPL itu, Bapak Ibu sampaikan dulu identitas Bapak Ibu. Ya, sebagai mahasiswa PPG dengan nomor peserta seperti ini akan melaksanakan praktik pembelajaran bla 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 dan seterusnya. Baru nanti Bapak Ibu mulailah. Ya. Itu nanti. Bagus. Sudah diingatkan tuh, ya. Terima kasih. Terima kasih tadi Bu Suryani ya sudah mengingatkan. Izin Bang, ada mute dulu sambil Kabang kena juga nih. Mute. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pengelolaan Soleman. Tadi sudah menyampaikan beberapa hal krusial dan penting terkait dengan pelaksanaan UKIN, karena memang kita informasinya itu terus bergerak ya, dinamis terkait tentang pelaksanaan UKIN ini, sehingga nanti Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah saya akan memandu atau memperlihatkan bagaimana cara melakukan pendaftaran pada laman UKM PPG. Saya sudah mengirim link websitenya. Jadi Bapak Ibu di grup kita itu, di grup kita, coba lihat di situ sudah saya share tentang halaman website ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Jadi kita untuk UKM PPG ini semuanya memang berbasis kepada halaman Kemendikbud. Panitia nasionalnya juga pada Kemendikbud. Nah, ketika Bapak Ibu buka halaman itu, nanti Bapak Ibu akan ketemu seperti tampilan pada layar saya. Ya, tampilan pada layar saya. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke halaman pendaftaran ini. Klik pendaftaran, maka nanti Bapak Ibu pertama akan diarahkan untuk melakukan validasi identitas.
validasi identitas. Validasi identitas ini kita memerlukan 2 data dulu Bapak Ibu. Data yang pertama adalah nomor peserta PPG, data yang kedua adalah tanggal lahir. Apa itu nomor peserta PPG? Nomor peserta PPG itu adalah nomor akun Bapak Ibu sekalian. Ya, nomor akun Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya mau coba dulu 1 orang untuk masuk. Sebentar, saya masuk dulu ke satu. Kita coba, kita cari data 1 orang peserta PPG dulu ya Bapak Ibu ya. Wait, masih loading. Oke, daftar mahasiswa. Bu Darmilis. Bu Darmilis PAI atau apa nih? Coba saya lihat namanya. Darmilis. Oke, Darmilis PAI. Nah, jadi masukkan di sini nomor akunnya. Nomor akun itu untuk yang digunakan untuk masuk ke ini ya Bapak Ibu ya, ke website LMS kita ya. Oke, kemudian tanggal lahirnya, masukkan tanggal lahir Bapak Ibu masing-masing. Berarti ini 12 Agustus 72. Masuk di sini. 72 Agustus tanggal 12. Lanjut. Nah, ketika lanjut, ini Bapak Ibu akan ketemu dengan bawahnya tambahan data yang perlu diisi. Ya, data yang perlu diisi. Data yang nanti kalau seandainya Pak saya tidak lanjut, tidak bisa masuk, datanya tidak benar. Nah, kalau data yang tidak benar itu tolong dikonfirmasi ke Pak siapa ya? Saya takut kalau ke saya Bapak Ibu, nanti chat Bapak Ibu itu tenggelam. Ke ketua kelasnya lah. Ke ketua kelasnya, nanti ketua kelasnya di grup kelas dulu dibuat list, nanti setelah itu baru diteruskan ke Pak Faisal ya. Ke Pak Faisal lah. Saya khawatir kalau di saya nanti Bapak Ibu tenggelam, chatnya sebentar sudah tenggelam ke bawah, tidak terbaca. Oke. Nanti kalau yang berhasil, Bapak Ibu akan ketemu ini, NIM PPG ini sudah tidak bisa dirubah. Nomor induk kependudukan ini nomor KTP Bapak Ibu ya. Nomor KTP Bapak Ibu yang 16 digit. Nama lengkap tidak bisa berubah. Jenis kelamin silakan dipilih. Kemudian agamanya silakan dipilih. Tempat lahirnya silakan dipilih. Kemudian alamat asalnya jalan apa, RT berapa, RW berapa, kelurahannya, kecamatannya, kabupatennya, provinsinya, kode posnya, nomor teleponnya, nomor WA, nomor HP WA aktif, alamat email, data keluarga sampai ke semua ini itu diisikan. Nah, nanti asal PT perguruan tinggi S1, prodi PPG tidak bisa berubah. Kartu identitas ini berarti nanti Bapak Ibu masukkan scan KTP-nya di sini. Scan KTP di sini keterangannya jelas harus JPEG ya, harus JPEG dengan nama no_identitas.jpg. Formatnya harus JPG ya Bapak Ibu ya. Apa itu format JPG? Format yang digunakan untuk gambar. Jadi kalau formatnya tidak JPG nanti dia tidak bisa masuk. Ukuran maksimalnya 500 KB. 500 KB. Kemudian ada foto diri. Nah, foto diri ini Bapak Ibu sekali lagi saya ingatkan, foto ini nanti akan digunakan untuk sertifikat Bapak Ibu. Oleh karena itu, silahkan berikan foto terbaik. Ya, berkorban sedikit untuk foto terbaik. Kemarin juga di awal kita sudah mengingatkan Bapak Ibu untuk bersiap-siap foto. Ya, kita sudah minta foto profil WA-nya dengan pakai jas, dengan itu tujuannya di sini sebenarnya. Jadi Bapak Ibu tidak mepet lagi harus pergi foto, apalagi kalau yang tempat fotonya jauh dari rumah tinggalnya. Dari jauh hari kita sudah wanti-wanti hal itu. Tapi tetap ada juga beberapa yang mulai masih bermain-main. Bermain-main itu maksudnya apa? Dia pakai aplikasi, dieditnya foto orang, tukar muka dia. Bapak Ibu jangan seperti itu. Karena khawatirnya nanti identitas sertifikat Bapak Ibu dipertanyakan karena kelihatan fotonya editan. Nah, ini harus hati-hati. Nah, surat keterangan ini formatnya PDF. Nah, ini yang nanti sudah di-share atau belum? Saya tadi sudah mengatakan kepada tim kita untuk nge-share. Kayaknya belum di-share. Nanti akan di-share
oleh tim kita, surat keterangannya sudah selesai. Nah, ini yang saya katakan tadi, walaupun surat keterangan ini sudah selesai Bapak Ibu, tapi seandainya Bapak Ibu nanti tidak menyelesaikan semua tanggung jawab tugasnya pada LMS, kami dengan berat hati tidak akan memberikan sertifikat Bapak Ibu walaupun nanti Bapak Ibu lulus UP dan UKIN-nya. Karena itu mempertaruhkan nama baik LPTK. Bagaimana bisa orang yang belum menyelesaikan tanggung jawab tugas PPG-nya, tapi diberikan sertifikat kelulusan? Kan nggak lucu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak akan memberikan sertifikat Bapak Ibu nanti di akhir ketika Bapak Ibu tidak menyelesaikan semua tugas-tugas pada LMS, terutama pada bagian lokakarya. Karena kalau pada bagian pendalaman materi itu sudah selesai kemarin, karena Bapak Ibu bisa jadinya untuk itu. Bisa apa namanya? Bisa daftar untuk apa kemarin? Masuk datanya untuk UKM PPG ini kalau sudah selesai kompre dan pendalaman materi. Tapi lokakarya belum masuk, PPL juga belum masuk nilainya. Nah, nanti terakhir di bawah ini silakan Bapak Ibu isikan jenis disabilitas kalau seandainya Bapak Ibu memiliki disabilitas, tapi saya rasa tidak ada untuk kita yang memiliki disabilitas atau ya disabilitas tertentu. Oke, mungkin ini terkait dengan pendaftaran. Nah, saya mau memperlihatkan satu lagi jadwal. Saya ingatkan lagi jadwal kita, Bapak Ibu. Pendaftaran itu hanya dilakukan sampai hari Minggu di 27 Agustus. Ketika Bapak Ibu lewat tanggal 27 Agustus, kami tidak punya wewenang apa-apa Bapak Ibu untuk melakukan perpanjangan ini. Karena ketika sudah sampai ke UKM PPG, ini sudah melibatkan panitia nasional. Artinya seperti Bapak Ibu lihat websitenya saja, itu sudah ke Kemendikbud, bukan di Kemenak lagi. Ya kan, bukan di Kemenak lagi lamannya atau domainnya itu bukan di Kemenak. Jadi ini sudah di Kemendikbud. Dan kalau di Kemendikbud ini mereka sangat ketat karena apa? Karena kalau mereka geser satu tanggal saja, itu akan berdampak untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Karena di dalam satu periode itu ada 7 kali pelaksanaan UKM PPG. Pak, kita kan cuma 3 kali. Memang di Kemendikbud lebih padat jadwalnya. Nah, mereka tidak berani itu kadang menggeser satu hari permintaan-permintaan khusus bagi Bapak Ibu yang terlambat melaksanakan pendaftaran ulang. Kita tetap akan memantau Bapak Ibu secara ya tidak 24 jam lah ya, kurangi jam tidur saya lah. Ya, jam tidur tim PPG. Kita akan tetap pantau bangun tidur, habis sholat dan seterusnya tetap buka, pantau Bapak Ibu sudah daftar atau belum. Kita lakukan terus hal seperti itu untuk memastikan Bapak Ibu terdaftar. Dan juga tentu kerjasama dari Bapak Ibu kami harapkan. Jangan sampai nanti kami pantau Bapak Ibu datanya tidak masuk lah, Bapak Ibunya nggak bisa dihubungi. Ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin itu untuk pendaftaran pada halaman ukmppg.kemendikbud.go.id. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan buka mikrofon. Saya Pak Ismail. Ya, Pak Arif. Terima kasih, Pak Arif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ini, Pak Arif. Saya udah coba login, Pak Arif. Kendala saya di sini terakhir pada surat ini, Pak Arif. Surat keterangan bagian bawah. Oke. Saya yang lain sudah saya upload. Saya share nih surat keterangannya. Oke, saya pada bagian itu aja, Pak Arif. Yang lain udah semua. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau yang bertanya tentang surat ini, tadi saya sudah minta di-share. Ntar nih, saya share saja langsung. Mana dia? Info. Nah, itu dia. Bapak Ibu jangan salah ya, jangan salah share. Kita buat 2 surat keterangan di sana. Yang pertama untuk madrasah, yang kedua untuk PAI. Yang PAI ambil yang PAI, yang madrasah ambil yang madrasah. Jangan kebalik. Ya, nanti diverifikasi berkas Ibu tidak pas. Silakan selanjutnya yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Pak Rusdiana.
Pak Rusdiana. Oke, silakan. Ya Pak Arif, terima kasih. Sedikit saya ingin sampaikan, yang saya ingin tanyakan Pak, untuk besok kan udah mulai pembuatan video kan Pak ya. Ya, Jadi harus ngisi ini dulu atau gimana nih Pak untuk pendaftarannya Pak, atau di sambil-sambil aja Bapak. Kalau buat video juga kan tidak terlalu itu. Tapi kalau bisa malam ini kalau mau coba boleh. Jadi Bapak Ibu segera tahu ini siapa yang bermasalah. Mana tahu datanya ada yang miss. Ya namanya juga sistem. Mana tahu pas dia narik data ada yang kurang atau apa. Ya kita bisa cepat cari solusinya. Gitu Pak Rusdiana ya. Saya rasa tapi tidak ada untuk video besok masih langsung boleh kan Pak ya? Tidak harus kalau kita ditunggu. lihat di jadwal yang saya tampilkan ini, Bapak Ibu kan bisa lihat persiapan berkas portofolio itu sampai besok di tanggal 25. Nah, kemudian tanggal 25 sampai 28, apaan ini? 25 besok Jumat, Sabtu sampai Senin, itu Bapak Ibu melaksanakan praktek editing. Nah, kalau kita lihat itu kan ada hari Minggu ya Bapak Ibu ya, ada hari Minggu waktu kita agak mepet, besok Jumat sudah hari Sabtu. Kadang ada juga sekolah yang libur di hari Sabtunya. Kemudian ada yang hari Senin baru masuk lagi. Saya harap Bapak Ibu besok semua sudah mulai ngambil video pembelajarannya. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu ambil besok, gunakan video kamera yang cukup, ya jangan cuma satu. Jadi nanti ada beberapa angle, ada beberapa sudut yang terambil, sehingga nanti kalau seandainya besok hari Jumat itu masih ada yang kurang, oh saya kurang nih bagian ininya pada video saya, kita bisa ulang atau retake pada hari Sabtu atau pada hari Seninnya. Jangan sampai baru mulai hari Senin, lah ternyata ada yang kurang, kan kita nggak punya waktu lagi, mepet sekali waktu kita nanti. Seperti itu. Ya Pak Rusdiana ya. Iya, ya Pak. Oke, Bu Soeharti. Izin Pak Arif sebentar Pak Arif. Ya, silakan Pak Mail. File yang Bapak kirim itu lebih daripada 2000 Pak, artinya tidak bisa, harus dikompres dulu. Itu Pak. Oke, Pak Ismail, bantu saya kompres. Ya. Nanti saya ke sini ya, saya buka nih. Saya jadi Pak Ismail bisa bantu kompres? Ya Pak, siap. Oke, mana Pak Ismail? Saya jadikan Pak Ismail admin dulu. Nanti Pak Ismail bantu ini ya, bantu masukkan ke sini ya. Untuk dua-duanya Pak Ismail ya, jangan untuk PAI saja, berbagi. Oke, siap. Nah, saya jadikan admin dulu. Nanti tolong di share nanti ke sini lagi setelah dikompres. Makasih Pak Ismail. Selanjutnya karena tadi pas di sistem tidak terbaca dia harus berapa kapasitasnya. Bu Suwarti silakan. Bu, Pak Ya, Usdi Pak. tutup Assalamualaikum Pak mikrofonnya, Arif. lower hand-nya. Ya. Waalaikumsalam. Saya udah buka linknya, di situ muncul bagian pengumumannya itu ada kisi-kisi, kemudian ada instrumen, kandungan install aplikasi peserta Kemendikbud. Itu yang mana yang diapain Pak? Nah, Itu kita ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Ini saya share lagi. Yang pertama Bapak Ibu masuk ke halaman ukm.ppg.kemendikbud.go.id. Bapak Ibu akan ketemu halaman seperti ini. Nah, halaman seperti ini Bapak Ibu kan di atas ini bisa lihat beranda, pendaftaran, cetak formulir, cek kelulusan dan masuk. Bapak Ibu pilih yang pendaftaran kalau ingin pendaftaran. Nah, tadi makasih Bu Suharti sudah bertanya. Di sini juga Bapak Ibu bisa melihat kisi-kisi dan instrumen untuk UKIN. Instrumen UKIN ini ada baiknya kalau Bapak Ibu besok sebelum melakukan perekaman video, baca dulu. Sehingga Bapak Ibu bisa tahu apa yang akan dinilai dan apa yang harus ada dalam video kita. Jangan sampai nanti diminta ada aktivitas pengontrolan kelas, Bapak Ibu tidak ada menunjukkan hal itu. Nah, itu kan tidak baik. Nilainya jadi tidak maksimal. Oke, Pak Sudarman, saya tutup dulu. Silahkan, itu ya Bu Suwarti. Jadi pilih halaman pendaftaran nih. Klik pada pendaftaran. Klik. Nah, masukkan nomor akun Bapak Ibu, masukkan tanggal lahirnya. Oke, Bu Suharti. Pak, terima kasih banyak, Pak. Ya, Bu Elita saya tutup dulu mikrofonnya. Bu Isna saya tutup dulu mikrofonnya, ribut soalnya. Bu Suharti juga saya tutup, saya lower hand-nya. Pak Andika silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Ya. Yang ingin saya tanyakan menyambung mungkin dari kalau nggak salah tadi Bu Fitri Suryani ya yang menanyakan terkait dengan identitas di awal video Pak.
Jadi identitas di awal video itu kan ada kata Pak Pangoloan tadi ada identitas. Nah, di identitas itu dari mana kami mendapatkannya? Apakah itu sebentuk kartu ujian, kartu apa? Di mana kami mendapatkannya seperti itu, Pak? Nanti kalau sudah daftar, Bapak Ibu akan ke bagian cetak formulir. Nah, cetak formulir, masukkanlah nomor peserta Bapak Ibu, kemudian masukkan nick-nya. Nanti cetaklah formulirnya. Nanti Bapak Ibu dapat itu. Oke, Pak. Nanti coba dulu. Ya, Pak Andika ya. Kalau Oke, Pak. seandainya tidak pun, yang penting itu adalah Bapak Ibu bisa menunjukkan identitas Bapak, menunjukkan nama dan asal sekolah atau instansinya, tempat lokasi PPG-nya, itu sudah cukup juga di awal video itu. Nah, Oke, oke. Pak Andika. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Pak Arif. Salam ya, Pak Nasril Piliang. Ini numpang nanya nih Pak. Boleh. Saya kan termasuk yang salah tanggal lahir kemarin tuh Pak. Nah, coba dulu Pak tanggal lahir Bapak. Nanti saya cek nanti kalau salah atau tidak. Iya, iya Pak. Ya, sip. Mute lagi. Bu Fitri Suryani. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya mau tanya per email Pak. Itu kan saya ada 2 email aktif, akun belajar sama akun yang sedang saya pakai ini Pak. Apa boleh salah satu saya pakai Pak? Boleh, email yang penting bisa Ibu akses. Jangan sampai email yang tidak bisa Ibu akses, bahaya tuh. Berarti akun belajar itu bisa Pak ya? Boleh, akun belajar boleh. Satu lagi Pak, ini di luar daripada UKIN. Saya lihat tadi di UP Pak, jadwal UP katakan Bapak kemarin bilang kan kita mulai tryout tanggal 1 sampai tanggal 3 ya Pak ya? Tapi saya lihat jadwal tadi Pak, kok di situ tanggal 3 sampai tanggal 5 ya Pak? Yang benarnya yang mana? Jadwal yang mana ya? Coba yang itu yang warna putih Pak. Jadwal induksi tengok Pak. Induksi. Gini sebenarnya ini jadwal yang dibuat oleh panitia pusat ya, panitia pusat. Artinya, apakah kita nanti ada induksi itu Bapak? Panitia pusat itu menyarankan induksi itu adalah beberapa hari sebelum pelaksanaan UP, artinya di 3 sampai 5. Karena kan nanti kita ini selesai coba saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Nanti kan kita kan selesai pelaksanaan UKIN unggah fit portofolio itu di tanggal 30 nih. Video dan portofolio. Ini kan Bapak Ibu sudah kosong nih. Sudah kosong kegiatannya, hanya tinggal cetak kartu ujian. Dan selanjutnya nunggu untuk pelaksanaan UP-nya di tanggal 9. Nanti jangan lupa di tanggal 8 nanti Bapak Ibu akan uji coba aplikasi UP. Nah, ini kan lumayan nih ada 9 hari. Lalu dibuatlah proses induksinya itu di antara 3 sampai 5 atau 5 sampai 7. Terus untuk madrasah atau ini. Ini jadi panitia nasional kita ini berbasis di UIN Bandung Bapak Ibu. Ini mungkin jadwal yang disediakan oleh UIN Bandung untuk pelaksanaan induksi dibagi mahasiswa mereka. Pak, kenapa kita tidak buat proses induksinya itu diproses di tanggal yang sama, 3 sampai 5 atau 5 sampai 7? Kami khawatirnya kalau kami pilih waktu, kita kan proses induksi kita mau mendatangkan Bapak Ibu nih, sambil mengingatkan. Kemarin kita sudah sebar Google Form, jadi kita sudah terdata itu ada 140 orang yang mendaftar untuk ikut pelaksanaan pelaksanaan induksi secara offline di sini. Nanti kita juga akan lakukan pelaksanaan induksi itu juga secara hybrid. Kita usahakan bisa terlaksana dengan lancar nantinya. Kita coba dulu lihat segala fasilitas pendukung untuk hybrid itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita pilih di tanggal 5 atau 7 itu hari efektif Bapak Ibu. Hari efektif itu Bapak Ibu kami khawatirkan nanti Bapak Ibu kesusahan atau kesulitan untuk harus datang ke Kota Pekanbaru. Pak, kenapa kita tidak online saja? Kita menginginkan adanya intensitas dan serius ya. Bentuk induksi yang serius bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita buatnya secara online itu kami bukan bersuuzon dengan Bapak Ibu, tapi kalau online Bapak Ibu masih di lokasi masing-masing, sangat besar peluang untuk Bapak Ibu terganggu konsentrasinya. Jadi makanya itulah dasar kita melaksanakannya secara offline. Positif tanggal 1 sampai 3 tuh Pak ya. Nah, sebentar saya matikan malah mikrofonnya Bu Fitri tadi. Ya, ini dari orang Bandung. Kalau kita tetap di tanggal 1 sampai tanggal 3. Besok kami dari tim akan merancang dulu detail kegiatannya. Bapak Ibu juga nanti kita akan buat Google Form lagi untuk memastikan kedatangan Bapak Ibu dan jam kedatangannya. Sehingga nanti kita bisa berkoordinasi dengan pihak penginapan di kampus UIN Suskariau
untuk di Wisma kita untuk menyiapkan segala sesuatunya sehingga nanti tidak ada hal yang terkejut. Tahu-tahu udah datang belum disiapin apa-apa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke, saya rasa itu. Jadi kita tidak bisa buat di tanggal 3 sampai 5 atau 5 sampai 7 untuk Bapak Ibu sekalian karena kita khawatir nanti kalau Bapak Ibu kita buat di tanggal sekian Bapak Ibu kesulitan datang ke sini dan juga nanti kita khawatir ada agak lelah kalau seandainya Bapak Ibu mepet sekali perjalanan ke sini dengan waktu pelaksanaan UP-nya nanti. Ya, silakan Bu Waci. Iya, Bu Waci. Saya mau tanya, saya kan sudah klik yang pendaftaran di link itu, Pak. Tapi ini notifikasinya Anda belum terdaftar di sistem. Silakan hubungi admin LPTK Anda. Itu gimana, Pak? Iya. Tidak terdaftar katanya. Tapi putus ya. Oke, Bu Waci. Bu Waci list dulu. Kemana ya saya bisa minta listnya? Saya mau minta Japri ke saya. Atau saya buka lah ya grup ini ya. Tapi tolong Bapak Ibu jangan bertanya hal-hal yang di luar berkaitan ini ya. Saya buka dulu lah akses grupnya. Biar Bapak Ibu nanti yang tidak bisa masuk bisa buat list di sana. Nanti kita cek. Ya Bu Waci silakan buat listnya. Saya sudah buka lagi tuh aksesnya. Iya, Pak. Pak Ismail, terima kasih sudah dikirimkan. Pak Arif. Ya. Ini udah berhasil Pak. Zulkifli Pak. Mantap. Oh iya, makasih ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu, kami tidak perlu foto screenshot Bapak Ibu sudah berhasil. Karena menuhkan memori HP saya saja itu. Ya Bapak Ibu ya, itu nggak perlu. Jadi Bapak Ibu isi saja kalau sudah berhasil nanti saya bisa lihat, kalau yang belum berhasil buat listnya belum berhasil di grup kita. Tidak perlu kirimkan screenshot dia sudah berhasil gitu ya, usah. Silakan yang mau bertanya lagi. Pak Arif. Ya. Begini Pak Arif. Ya. Apa tuh Pak Nuralde? Tadi kan induksi kegiatannya tanggal 1 sampai tanggal 3. Ya. Seperti arahan Pak Pengalaman kemarin kalau nggak salah saya itu pelaksanaan 3 hari 2 malam. Betul Pak? Betul. Kita itu mulai di hari Jumat itu siang, kalau bisa Bapak Ibu sudah berada di Kota Pekanbaru, kita masuk ke penginapan, paling lambat itu pukul 2 atau ya pukul 2 sih kita harapkan pukul 2 kita sudah mulai pembukaan. Insya Allah kita akan mengundang Pak Rektor langsung terkait pembukaan. Kalau bisa kita undang dari orang Pak Rektor atau Wakil Rektor, kemudian juga kita undang dari Kanwil Kemenak Kota dan Provinsi Kota Pekanbaru. Kalau seandainya mereka punya waktu, kita undang mereka untuk hadir untuk membuka secara seremonial. Tapi seremonial kita tidak panjang-panjang. Tujuan kita bukan untuk seremonial kegiatan ini. Kita akan fokus nanti setelah asar. Bapak Ibu mungkin kalau bisa kita langsung masuk ke materi, nanti istirahat. Jadi waktunya cukup padat ini Bapak Ibu, kegiatannya cukup padat sampai malam. Dan ini ya, dan mungkin nanti jarak antara penginapan tempat Bapak Ibu nginap dengan tempat lokasi kita belajar itu cukup jauh lah. Jauhnya itu bukan berarti sampai 2-3 kilo Bapak Ibu ya, tapi kita akan berjalan kaki karena kita tidak punya fasilitas untuk transportasi karena dia tidak dibilang jauh, dibilang dekat ya tidak dekat juga. Jadi tolong dijaga kondisi tubuhnya fit. Kalau ada yang punya obat silakan. Oke, silakan. Pak Arif, maksud saya begini Pak Arif. Untuk saya yang berada di wilayah Kota Pekanbaru itu boleh pulang pergi Pak Arif. Kalau saya saran Pak Firdaus, jangan, karena ya sekali lagi kami ingin Bapak Ibu fokus di kegiatan kita seperti itu. Nanti kita coba, tapi kalau saya sarannya janganlah, fokus dulu lah, keluar dulu dari aktivitas yang biasa Bapak Ibu lakukan untuk fokus mengikuti induksi ini. Nanti juga selain induksi kita. Ya, sama-sama. Kita juga sebentar Bapak Ibu, kita juga sedang mengupayakan menjalin komunikasi dengan pihak UIN Malang
selain kita induksi di sini, kita nanti juga akan berusaha untuk menyediakan tryout. Dari kita ada, juga dari Malang yang mereka sudah bekerja sama dengan platform penyelenggara UP, jadi sama persis. Nanti ada baiknya juga kita akan jalin komunikasi ke sana, dan bagaimana polanya nanti kita diskusikan dulu di antara pengelola dengan pimpinan. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, Bu saya Elita, Pak. silakan. Ya, Bu Elita. Ya, Ya, Pak. ya, ya. Saya sudah buka pendaftaran UKM PPG-nya, Pak. Terus sudah masuk. Ada nama perguruan tinggi kita isinya Winsuska apa perguruan tinggi kita, Pak? Itu kan permintaannya di sana adalah perguruan tinggi terakhir, berarti S1 Bapak Ibu. Oh, begitu ya, Pak ya. Oh, itu saja, Pak. Ini Ya, Pak, kalau saya sudah S2, apakah diisi yang S2-nya tidak, yang S1 saja Bapak Ibu? Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, makasih, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bu Nur Helmi, silakan. Ini saya sudah coba, Pak, masuk ke linknya. Udah buka, udah klik yang pendaftaran. Cuma nggak bisa masuk, Pak. Nah, list dulu. Nah, list dulu. Nggak bisa lanjut, Pak. Apa? Nggak bisa lanjut, ya. Ya, di list dulu Ibu, nanti saya coba lihat datanya. Tapi saya tidak janji malam ini ya Bapak Ibu ya. Karena ini sudah dekat jam 10. Izin Pak Arif. Ya. Izin Pak Arif. Diizinkan. Siapa yang mau bertanya lagi tuh? Bu Nurani sudah saya mute, saya lower hand. Salah. Saya lower hand dah. Siapa tadi yang mau bertanya? Bu Desi, silakan. Ini Pak, untuk karena grupnya dibuka kan, jadi banyak yang jadi tertutup info-info Pak. Karena kayak mana kalau yang mau itu ke ketua kelas aja, nanti ketua kelasnya menghubungi Bapak. Iya, saya sebenarnya sudah menyarankan seperti itu, Ibu. Jadi tolong yang masuk itu hanya informasi, tidak bisa mendaftar. Kalau ke ketua kelas, kemudian nanti ketua kelas ngechat ke saya, sama Ibu. Menyelam lagi chatnya. Ya karena ditengok di grupnya pun banyak yang nggak paham juga sih Pak. Nanti kita lihat nanti. Kalau grup nanti biar saya yang handle. Oke, Bu Desi. Pak. Go. Iya Pak. Ya, makasih Bu Desi sarannya. Siapa lagi? Pak Surya, Pak. Berarti, Bu Surya, silakan. ya, berarti kalau yang nggak bisa lanjut, pilih juga ya Pak ya? Iya, nanti kita lihat dulu apa datanya yang salah. Nah, di sini nggak bisa lanjut, Pak. Iya, nanti kita cek dulu. Bapak Ibu jangan khawatir. Ini saya udah kayak Pak Banji nih cara ngomong ini. Nanti kita seleksi, kita lihat data-datanya, mana tahu ada yang keliru datanya. Kalau ada yang keliru nanti kami sampaikan Bapak Ibu data tanggal lahir yang benarnya yang seperti apa. Oke ya, Pak Bu Surya Jelita ya. Oke, yang lain silakan yang mau bertanya. Pak Azman. Siapa? Pak Azman. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Pak Azman? Iya Pak, terima kasih Pak. Begini Pak, boleh bukan nanti, besok lah Pak ya, kalau Bapak sempat minta kirimkan contoh file fakta integritas Pak untuk UKIN ini. Sekian, terima kasih Pak. Oke, makasih Pak Azman. Fakta-fakta integritas filenya. Di buku panduan tadi itu ada tak salah ya Pak Azman ya? Ada ya Pak ya? Ada. Materinya materi 10.000 ya Bapak Ibu ya? Oh iya, ya Pak. Pak Azman ada. Pak Azman, saya mau tanya, durian Mengkalis udah masak lagi kata orang? Alhamdulillah Pak, tinggal Bapak datang aja lagi. Kalau apa besok Pak bukan baru. Insya Allah. Bapak datang durian habis. Insya Allah Pak. Ya, canda. Oke, lanjut. Siapa lagi? Bu Elita, ini masih ada yang resen 5 orang lagi. Saya mau masih ladeni. Izin Pak. Diizinkan, silakan. Siapa yang minta izin tadi? Izin keluar Pak. Saya Pak. Ya, Bu Yuni, silakan. Pak, mau nanya Pak, ini tentang surat keterangan kapan itu dibagikan Pak? Udah dikirim. Surat keterangannya. Dikirim ke grup Ibu. Oh, udah dikirim ke grup. Ya, makasih Pak. Oke, mute, diam. Oke, lanjut Bu Nurhayani. Ya, terima kasih Pak. Ini saya sudah coba buka pendaftaran. Di sana keluar NIM Anda belum terdaftar di sistem. Silakan hubungi admin LPTK-nya katanya.
Ya, Ibu sudah hubungi saya. Silakan isi listnya, nanti saya cek. Oke, Bu Nurhayani? Iya Pak, ya. Kasih Ya, Pak. baik. Ya, sama-sama. Oke, ada yang bertanya nih di grup chat, Pak. Besok tryout pakaiannya seperti apa? Pakaiannya tolong yang sopan ya, Bapak Ibu ya. Pakaian yang sopan, Pak. Pakaian seorang guru lah itu. Enggak pakai dinas. Kegiatan kita dari pagi sampai malam, jadi tolong dikondisikan pakaiannya Bapak Ibu. Dan kayaknya juga akan mepet kalau ya pokok dikondisikan pakaiannya. Pak Indra Wahyudi, silakan. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Salam wabarakatuh. Nah, ini Pak masalah UKM ini memang berarti itu tanggal pendaftarannya 23 sampai 27 Pak ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua Pak, yang untuk UKIN itu Pak, berarti pendaftarannya itu tanggal 29 itu seperti itu Pak. Bukan pendaftarannya tanggal 29. Tanggal 29 itu unggah dokumen portofolio dan video. Oh, jadi kita kalau UKIN itu pakai pendaftaran atau gimana Pak? Enggak, ini kita sudah daftar ini Bapak. Jadi Bapak Ibu ketika sudah daftar, nanti Bapak Ibu akan dapat nomor peserta untuk masuk ke laman ukin.ukmppg.go.id. Oh, kalau sudah daftar nanti udah. alamat UKIN-nya saya kirim nanti ya. Oke Ya. Pak, oke Pak. Ya, Pak. Oke. Ingat Bapak Ibu tanggal 29, tanggal 30, kalau Bapak Ibu tidak bisa dihubungi dan dokumen Bapak Ibu tidak lengkap, kami tidak bertanggung jawab. Karena saya udah pengalaman Bapak Ibu. Kami tungguin sampai pukul 23.59. Deadline-nya kami tunggu, kami pantengin di kampus. Nungguin dokumennya tidak diupload juga. Nah, itu di luar kuasa kami lagi. Pak, kenapa nggak Bapak yang upload dokumennya? Nggak bisa saya upload dokumennya karena saya kan nggak tahu dokumen Bapak Ibu. Nanti kita juga akan lihat. Jadi Bapak Ibu jangan mentang-mentang sudah upload dokumen, saya sudah upload dokumen, saya langsung boleh santai-santai, tidak mengaktifkan HP, saya boleh ke kebun Pak yang tidak ada sinyalnya, tidak boleh juga. Karena kami akan lihat 239 data yang Bapak Ibu masukkan itu sudah benar atau belum. Kalau ada yang salah kami minta perbaiki. Oke? Jadi kalau ditanya seserius apa kami ingin membantu Bapak Ibu, kami sangat serius untuk membantu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lah yang membalas keseriusan itu ya dengan serius untuk diri masing-masing. Amin, Ya. amin. Izin Pak. Jangan ada ntar Bu Pak Ismail ada yang bertanya Pak harus hitam putih tak boleh tak boleh. Tak usah lah hitam putih Bapak Ibu pas tryout besok atau induksi nanti hitam putih dari pagi sampai sore baju putihnya abu-abu nanti. Tak usah lah hitam putih tapi sopan aja. Nanti hitam putih 3 hari payah pula nak belilah baju putih hitam putih baru untuk 3 hari itu tak pakai hitam putih lah tapi putih sopan saja. Ya Pak Ismail jadi bertanya. Oke, boleh saya share screen Pak? Boleh saya kasih akses lah. Make a host. Oke, silakan. Sambil Pak Ismail itu Bu Isna dulu lah. Bu Isna silakan. Ya Pak, makasih sebelumnya. Mau nanya Iya. Pak, saya ini sedang daftar ulang nih Pak. Yang nama perguruan tinggi itu di siapa Pak? Perguruan tinggi Ibu waktu S1. Bukan yang sedang PPG nih. Enggak. Sedang PPG ini sudah tahu dia Bapak Ibu dari Winsus Karyo sudah tahu dia. Karena kan di atasnya ada PTK penyelenggara Winsus Karyo. Oke. Nanya itu aja Pak, makasih sebelumnya Ya. Pak. Sama-sama Bu Isna. Pak Ismail silakan Pak Ismail. Oke Pak Farid, saya sudah sampai ke tahap pelaksanaan ujian UKMP sampai bisa dilihat Pak ya? Bisa. Nah, apakah Anda menyetujui? Nah, tatkala ini kan saya bilang Oke, setuju. Oke, lanjut mendaftar, pilih oke. Oke Pak? Ya. Nah, tak ada tindak lanjutnya Pak? Iya kah? Ya. Coba ke atas. 500. Bawah lagi sedikit. Kencang kali tadi. Bawah lagi. Kali baru kan. Ini berapa kali? Sampai di sini. 12. Ini di mana? Oh, iya kan? Ya. Udah oke tuh Pak. Tinggal cetak kartu aja di atas Pak. Coba cetak kartu. Di atas Pak. Naikkan Pak. Saya tak pernah jadi mahasiswanya Bapak Ibu, jadi tak tahu juga. Tahu lah sedikit-sedikit. Lagi Pak. Cetak formulir Pak di atas. Cetak formulir. Nah, coba. Makasih Pak Mail udah presentasi nih. Untuk Bapak yang tadi nolong juga Pak Zul ya. Masuk nomor UKM PPG-nya. Isi dulu datanya Pak. Iya. Itu. Nah,
Oke, ini nanti saya tambah Pak ya. Ya, ya. Pak Ismail coba dulu Pak Ismail biar ini. Oh, ini kok Gimana? tidak valid. Biar bisa kawan-kawannya lihat. Coba yang Pak Ismail tadi. Atau Pak Ya, siapa tadi? Pak Zul yang udah ya? ya Iya, Pak Pak. Zul. Sebaiknya Pak Zul aja. Coba Pak Zul. Pak Zul saya kasih akses untuk ini nih. Untuk share screen. Mana Pak Zul tadi? Makasih Pak Ismail ya. Saya juga jadi bisa lihat dari sudut pandang mahasiswa ini. Pak Zul silakan share screen dulu. Saya di Pak, di HP Pak. Saya fotokannya Pak ya. Iya boleh. Ini Pak, bisa, Pak ya. Pak Zul ini kayak Ini Pak. keren bajunya. Oke, cetak formulir. Masang perban? Ini siapa pula? Saya mau spotlight Pak Zul aja. Lagi nanti. Belum lagi Nah. nanti masak alkoholnya, belum lagi anti-nya, belum lagi merasakan putihnya. Mute. Nah, oke Pak Zul. Oke, Pak. Setelah masukkan nanti dicetak setelah kita selesai pendaftaran berarti nanti sudah terproses dia cetak formulir kan Pak Zul ya? Cetak formulir ya. Nah, klik Pak Zul apa tampilannya Pak Zul pas cetak formulir pendaftaran itu? Nah, ini yang tadi kertas yang ditunjukkan itu Bapak Ibu. Oh, iya. Oke, coba ke bawah Pak Zul. Bawah kertasnya. Nah, ini tolong disimpan ya Bapak Ibu ya, jangan hilang. Filenya jangan hilang, karena nanti ini perlu untuk UP. Kami tidak punya akses untuk download file ini. Karena periode yang lalu itu ada yang bertanya, Pak saya nggak bisa download, file saya hilang, gimana? Kak, saya nggak bisa download juga Ibu, karena kan masing-masing Bapak Ibu yang punya. Ya. Jadi silakan itu disimpan setelah ini download Pak Zul ya, disimpan ya Pak Zul filenya, disimpan pada folder yang diketahui tempatnya. Oke, terima kasih Pak Zul berbaginya. Saya mute ya. Oke, ya. Pak siapa nih yang masih mau bertanya? Pak Anggara Rivaldi Harahap. Silakan satu lagi Pak Anggara, 4 menit lagi waktu kita. Kalau bisa kartunya itu Bapak Ibu dipres saja. Nah, izin Pak Pang nyampaikan materi itu sebelum Pak Anggara. Silakan Pak Pang. Ya. Itu kartu kalau bisa nanti dipres biar aman juga. Dilegalisir, nah istilahnya. Legalisir dia dipres. Beda dipres. Dilaminating, maaf. Laminating ya. Iya. Malam. Pak, oke, izin Pak. Pak Anggara. Ibu-ibu nih. Iya Pak, anak itu Pak. Oke. Ini Pak, saya buka udah surat keterangan itu Pak, semua nama diterakan juga Pak. Iya, dia satu file. Kita bagi kelompok 2 saja itu, kelompok madrasah dan kelompok PAI. Ibu, semua PAI diterakan. Iya, satu file itu masukkan semua. Iya Pak, iya Pak. Oke, itu aja pertanyaannya. Iya Pak. Oke, makasih. Makasih Pak. Makasih. Ya Pak. Kalau Fikih berarti bantu emaknya. Berarti madrasah Pak. Apa? Iya Pak. Kalau fikih berarti madrasah Pak ya? Iya. Oke, Bapak Ibu tinggal 3 menit lagi. Saya rasa kita bisa cukupkan. Terakhir mungkin Pak Pang ada statement penutup sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Pak, izin tanya sedikit Pak. Ya. Ya, ini Pak mengenai kemarin kan tidak ada ketentuan itu 3 tahun terakhir untuk UP-nya. Ini tadi ada ketentuan 3 tahun terakhir apa nggak bisa diinikan Pak? Soalnya itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Waduh. Diusahakan Pak Indra. Oke, yang lain silakan saya mute dulu. Silakan Pak Pengelolaan, mungkin ada hal statement penutup sebelum kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Baik, Bapak Ibu tetap semangat ya. UKIN sudah di depan mata. Besok sudah mulai Bapak Ibu untuk merekam aktivitas pembelajaran, praktik pembelajaran. Nah, seperti tadi dikatakan, mulailah besok. Andai kata ada hal-hal yang mungkin kurang sebelum Bapak Ibu mengupload video pembelajarannya dengan durasi 30 sampai 40. Ingat durasinya 30 sampai 40 menit. Nah, apa yang ditampilkan Bapak Ibu nanti buka kembali rubrik penilaian. Mulai dari RPP, penilaian PP, praktik pembelajaran, dan penilaian portofolionya. Portofolio kontribusinya hanya 1 atau 10% ya.
10%, satu bagian dari 7 bagian, lebih lah ya, 15% lah lebih kurang. Nah, tetapi kalau satu komponen tak ada dari 4 yang wajib, Bapak Ibu tidak lulus untuk UKIN. Ini perlu menjadi catatan bagi kita supaya kita bisa betul-betul menseriusi dokumen-dokumen yang akan diupload itu nantinya. Mungkin itu saja Pak Arif, tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan. Ini semakin ke ujung, harusnya semakin semangat dan harus tetap semangat begitu ya. Nah, saya kembalikan ke Pak Arif, dari saya sekian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Pengelolaan yang selalu ready. Saya kalau punya ide, terus Pak Bang, kita buat pertemuan Zoom dengan mahasiswa, Pak Pengelolaan selalu ready nih. Kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat di tengah kesibukan ini. Dan tentu untuk Bapak Ibu juga saya doakan Bapak Ibu tetap sehat. Ada Bapak Ibu kita yang senior juga, saya harap tetap semangat, tetap ya. Video, izin Pak Arif, video tadi berapa menit Pak Arif? Tadi saya lambat masuk. 30 sampai 40 menit. Ini Bapak Ibu cukup beruntung ini. 30 sampai 40 menit jadi cukup panjang yang bisa dilihatkan kepada dalam video itu. Berarti itu satu video ya Pak, satu video. 30 menit sampai 40 menit video pertama, video kedua berarti 30 menit 40 menit. Kenapa ada 2 video? Ibu. Ya, Satu 30 aja. sampai 40, Bu. Satu video aja. Oh gitu Pak. Oh baik Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya cukupkan. Saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah, tidak pada tempatnya, karena saya tahu Bapak Ibu banyak juga yang senior dari kita yang lebih tua. Saya tidak bermaksud, tidak ada yang bermaksud untuk berbuat tidak sopan kepada Bapak Ibu sekalian, hanya saja berusaha mencairkan suasana sehingga tidak terlalu serius kita, dan tetap semangat. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan untuk sampai akhir pelaksanaan UKM PPG, sampai kita nanti sampai pengukuhan Bapak Ibu. Saya udah nggak sabar pengukuhan sama Bapak Ibu. Amin. Siap. Ya Allah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin saya langsung tutup Zoom-nya Bapak Ibu. Bang, makasih Bang. Arif izin langsung tutup Bang. Sama-sama Arif. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Ya Pak. Pak.